Ya, hari ini adalah saya dapat pesanan dari Pak Didi, tetap dikasih tentang Roh Kudus. Nah, ini biasanya kaum wanita itu problemnya di mana. Nah, saya belajar dan saya ingat-ingat apa ya yang paling wanita perjuangkan, pergumulkan setiap hari. Nah, yang paling Tuhan rindu dibaharui oleh Roh Kudus daripada Tuhan adalah hati kita. Amin. Kalau uang, wah pasti itu semuanya punya ya. Kalau masa depan kita sudah melewati itu. Anak-anak juga Tuhan sudah berkati mereka. Tapi hati itu harus setiap hari dibaharui. Jadi kita rindu supaya Tuhan membukakan hati kita melalui kuasa Roh Kudusnya. Buka Yeskel 36. Buka Yeskel 36 ayat 26. Gampang ingatnya. Yeskel 36 ayat 26 dan 27. 2 ayat saja. Halo Bu Lindi. Ayo sini, jauh-jauh nih, paling jauh nih, dari Kelapa Gading ya. Ya, puji Tuhan, Ibu Vita juga, Tuhan berkati. Ya, Yeskel 36 ayat 26 dan 27, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi, ini bagus ayatnya ya. Kamu, saya, Bu Tasina, Bu Cingcing, Bu Yanti, Bu Janti dan semuanya akan kuberikan. Siapa yang beri di situ hurufnya besar? Ku. Tuhan, bukan suami ya, bukan tetangga, bukan musuh juga, nggak mungkin musuh kasih. Tuhan akan kuberikan, yang diberikan ini adalah dahsyat karena hati yang baru. Saya tanya, kalau ada hati yang baru berarti ada hati yang apa? Yang lama. Karena hati yang baru itu pasti lebih keren. Biasa kalau kita punya baju baru, yang lama terlupakan loh. Percaya nggak kalau kita punya sepatu baru, rasanya sepatu yang lama kok tiba-tiba sobek ya? Kayak cemburu gitu loh, kayak iri gitu loh ya, bener loh. Saya sering mengalami itu, masih buka Tri? Bukan hanya hati yang baru, tetapi roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, kuncinya di ayat 27. Di sini kan rohnya baru, rohnya kecil hurufnya ya. Ini Tuhan lagi ngomong roh. Nah, roh yang mana? Nah, di sini nih. Rohku, ini rohnya Tuhan, itu roh huruf gede. Rohku kata Tuhan akan kuberikan diam di dalam batin atau hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sekarang katakan kanan kiri, mau hati yang baru enggak? Mau dong? Mau dong ya. Kalau mau hati yang baru, buang hati yang lama. Yes ya, buang hati yang lama. Nah, kenapa saya bicara tentang hati? Yang pertama ada 3 hal. Nanti Bu Cingcing supaya dapat semuanya ya Bu, baru pergi ya. Ya, karena hari ini ada acara katanya. Ya, Bu Cingcing, khusus Bu Cingcing. Yang pertama, hati sebagai pusat perbendaharaan. Ya, kenapa saya bicara tentang hati yang harus diubah oleh Roh Kudus dan mendapatkan hati yang baru? Yang pertama, kenapa? Karena hati sebagai pusat perbendaraan. Perbendaraan hidup kita itu hati. Coba baca Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Wow, ya. Sudah? Ya, Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi yang pertama, hati itu sebagai pusat perbendaharaan. Kalau saya boleh pakai bahasa sehari-hari, itu seperti gudang.
Nah ya, hati itu seperti gudang. Kita kalau punya gudang biasanya jelek apa bagus isinya? Jelek ya. Nah biasanya hati kita tuh seperti gudang, isinya jelek. Segala macam ada di situ ya. Bahkan yang rombeng-rombeng, kita pernah punya baju yang bagus banget, tiba-tiba kita melar, naik 20 kilo atau 10 kilo kayak saya. Padahal baju itu sayang banget, kita berharap siapa tahu nanti berubah tubuh saya. Jadi disimpan bertahun-tahun di mana? Di gudang. Tapi rak turun-turun, yang ada makin naik, makin lihat baju itu makin stres ya. Kapan saya turunnya? Dan itu sebetulnya harus dibuang, tapi karena sayang kita terus di situ. Nah biasanya kalau gudang lama-lama apa yang menghuni di situ? Kecoa, terus tikus, bahkan tikus busuk, tikus mati ada di situ. Waktu kita buka gudang itu ya, yang pertama ini hati kita seperti gudang yang hati yang lama ya. Hati gudang kita buka, yang ada apa? Bau. Bau, nggak mau. Biasanya orang-orang kaya nggak pernah masuk gudang. Biasanya yang masuk gudang siapa? Mbak-mbaknya atau tukang-tukangnya. Kamu tuh cari barang saya di gudang gitu ya, pasti. Kita nggak mau masuk gudang ya, kecuali Bu Tasina masuk gudang sini. Gudang sini sih keren ya, bersih semua. Ini barang-barang Bu Janti, dekor tuh semua ada di situ ya. Nah, waktu kita tahu gudang itu nggak enak, kita buka, wow, yang ada adalah nggak enak, bau. Ya, nah itu gambaran seperti hati kita. Kalau hati kita seperti gudang, maka yang ada adalah bau, tidak enak dan orang lain pasti menjauhi. Tapi mari kita belajar bahwa hati kita seperti sebuah perbendaharaan, tetapi perbendaharaan yang bagus. Apa coba ada yang punya nggak di rumah brankas? Atau udahlah brankas kecil-kecilan namanya dompet ya. Di sini ada yang nggak punya dompet? Bu Cincing punya stoknya tuh dompet. Saya pernah dikasih dompet dari Bu Cincing dari Amerika, bagus sekali. Amerika atau Aussie, saya lupa. Saya sayang itu Bu, karena bagus gitu ya. Biasa kalau brankas saya tanya, ada nggak brankas isinya baju bekas? Nggak ada. Brankas isinya apa? Emas, duit, logam mulia ya, lalu surat-surat berharga, apalagi cincin kawin karena suaminya sudah tidak ada, jadi cincin kawin suaminya taruh di situ supaya rohnya nggak pergi. Itu salah ya, bukan begitu ya. Kalau sayang jangan dijual, nggak apa-apa. Nanti untuk anak-anak kita, dulu kita beli 200.000 per gram bisa dijual jadi 2 juta. Sempat kemarin loh emas 2 juta, kaget saya, wow mahal sekali. Ya, nah brankas itu waktu kita buka sedih, seneng atau takut? Wah berbinar-binar ya, ada apa di dalam brankas saya? Nah di dalam brankas saya ada emas, ada surat, ada uang, seneng happy. Nah gambaran hati sebagai perbendaharaan yang kedua itu seperti brankas. Saya mau tanya, kita mau hati kita seperti brankas atau seperti gudang? Ayo pilih. Nah, saya sih mau pilih brankas ya. Kalau mau pilih brankas, taruh dong di hati hal-hal yang berharga. Emas, bukan emas taruh di sini, cek gitu enggak ya. Hal-hal yang baik, yang positif, yang membangun, yang orang lain senang. Itu hal-hal yang baik ya. Nah, ada satu ilustrasi waktu Perang Dunia Kedua, Berlin Barat dan Berlin Timur, saya pernah sampaikan ini, ilustrasi ini di mimbar ini. Berlin Barat dan Berlin Timur itu perang. Nah, Berlin Barat ini kasih sampah bertruk-truk banyak sekali. Dan sampahnya itu sampah kotoran manusia, sampah yang sudah busuk, sampah yang sudah bau, taruh di Berlin Timur. Wow, marah dong Berlin Timur, harusnya ya. Tapi apa yang dilakukan Berlin Timur? Dia tidak membalas dengan sampah karena itulah hatinya mereka isinya sampah dan betul-betul dikasih sampah. Tapi Berlin Timur mempersiapkan sesuatu. Dia siapkan bertruk-truk isinya Indomie. Ya merek sana lah ya, bukan Indomie kan merek kita. Ada mie instan, ada minyak, ada gula, ada kue, ada keju, ada roti, ada coklat, ada segala macam, ada kacang-kacangan bagus sekali dan kualitas sekali. Lalu dikirimlah ke Berlin Barat. Waktu dikirim ke Berlin Barat masuk televisi, seluruh dunia nyorot dan diwawancara. Loh kamu kok aneh? Bukankah kamu dikirim sampah bau busuk yang luar biasa, bertruk-truk, bertonton, kenapa kamu balas dengan hal yang baik?
bertrek-trek juga, bertonton juga. Apa jawabnya Berlin Timur? Dia jawab begini, mereka punya sampah. Hati mereka busuk seperti sampah. Tapi kami punya hati mulia seperti emas. Orang mau apapun kita, perlakukan apapun terhadap kita, itu urusan dia. Jangan kita ikut. Karena kita punya perbendaharaan yang baru. Yang Tuhan mau taruh, yang Tuhan mau baru, yang Tuhan mau materaikan di hati kita. Amin. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang pertama, hati sebagai perbendaharaan. Lalu yang kedua, hati harus dijaga karena hati adalah pusat perubahan. Ya, yang pertama hati sebagai pusat perbendaharaan, yang kedua hati sebagai pusat perubahan. Karena itu hati harus dijaga. Jagalah hati. Ingat siapa yang nyanyi itu? Jangan kau nodai, jagalah hati. Bukan, Gim ya. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau sakiti, jagalah hati. Pokoknya gitulah, sekitar itu ya. Yang kedua, hati itu harus dijaga, nggak boleh dibiarin. Karena hati itu pusat perubahan. Nah, kenapa pusat perubahan? Pusat perubahan itu bukan dari luar. Seringkali yang kita ubah itu dari luar, betul enggak? Kalau ke salon, ayo saya juga ngaku nih, cari salon yang paling bagus tapi cari yang murah. Ya, saya ngecat itu di Diamond itu, murah itu, cuman modal berapa 40.000 gratis lagi ya. Sering saya ini udah mulai nih, nanti waduh mau ibadah Padang, saya sudah galau, aduh ini putih nanti kalau foto jelek gitu ya kan, kapan ini ke salon, waktunya sudah mepet. Jadi kita sering kali yang kita pikirkan itu fisik kita dari luar, betul enggak? Aduh kukunya dicacat, boleh nggak? Boleh, saya nggak pernah ngelarang. Alis-alis diukir ya, dicukur, diganti dengan yang baru, dibatik-batik. Sima kemarin ngomong begini, tapi saya nggak sebut siapa namanya. Mah, lucu ya kalau alis dibatik-batik karena dia dengerin khotbah, si bapaknya bilang, alis itu dibatik-batik katanya. Dia nanya saya, boleh nggak alis dibatik-batik? Ya itu urusan mereka lah sih. Kayak ibu ini ya mah dia sebut, dia tahu saudara ya. Nah saya nggak melarang dan nggak menyuruh atau bagaimana, tetapi bukan itu yang utama ya. Kalau istilahnya bengkel kita yang sering kita permak, kita perbarui itu tubuh kita. Boleh nggak? Boleh. Tapi seharusnya yang dipermak itu di dalam hati. Itu yang dibengkeli. Bu, ada nggak bengkel hati? Ada. Apa? Gereja. Apa? Khotbah. Apa? Firman Tuhan. Baca ini nih, di sini nih bengkelnya. Kalau kita nggak ngerti apa-apa di sini nih jawabannya. Bengkelnya apa? Di firman Tuhan. Ya, ini harusnya. Karena nanti ketika firman, benih itu harus jatuh di tanah yang subur. Kalau tanahnya penuh dengan duri, penuh dengan batu, diapain? Supaya jadi subur. Batunya itu dicongkel-congkel, dibersihin ya. Dibersihin, disiangin, lalu dicangkul, dikasih pupuk, baru ditanamin akan subur. Nah di hati kita ini banyak kerikil-kerikil, betul enggak? Banyak kerikil-kerikil, banyak batu-batu, banyak duri-duri. Nah ada satu contoh nih, Pernah nggak ke Jogja? Ibu Nuning orang Purwokerto, deket Jogja, deket saya. Ada yang pernah ke Jogja? Oh pasti semua pernah lah ya. Itu nggak pakai visa, nggak pakai ini ya, deket lah ya di Jawa Tengah ke Jogja. Nah di salah satu daerah di Jogja namanya Gunung Kidul, pernah enggak? Pernah ya Gunung Kidul. Gunung Kidul sekarang sudah mulai mending. Dulu zaman-zaman saya masih kuliah, betul-betul itu daerah gersang sang. Yang ada apa? Yang ada adalah tanah kapur. Jadi ditanami apapun enggak tumbuh. Boro-boro ada duren, ada anggur, apel enggak ada. Enggak bisa. Ya, pete atau mangga enggak bisa.
Nah, yang bisa ditanam di sana itu hanya satu, singkong. Ya, singkong. Saya tanya, ada nggak singkong harganya 1 miliar? Aduh Bu, singkong di pasar sini harganya berapa, ada yang tahu sekilo? 7.000. Karena saya sebelum khotbah saya beli dulu. Saya cek, saya beli sekilo 7.000 supaya nggak kembali uang minta 10.000, banyak sak kresek. Sesingkong-singkongnya, singkong Thailand apapun, nggak ada yang mahal, murah. Nah, kalau hatinya keras tadi di Yeskiel, hatinya keras, hatinya susah dibentuk, itu nanti yang tumbuh hanya singkong, nggak berharga. Harganya murah, bukan saya mengecilkan singkong. Singkong tuh bagus buat diet. Makanlah singkong terus, lama-lama kurus. Kenapa saya nggak kurus-kurus? Saya jarang makan singkong ya. Nah, mau hebat kayak apapun, kalau tanahnya keras, yang muncul singkong. Tapi kalau tanahnya subur nih, Bu Cincing baru dari Lawang, Malang ya. Itu tanahnya subur luar biasa. Lembang kalau di Bandung, di Jawa Timur Malang. Kalau di sini di Puncak, di Bogor itu subur, tanam apa saja tumbuh. Ada anggur, ada apel ya, apel Malang enak, ada duren, ada semangka. Saya tanya, itu harganya mahal atau murah? Masuk ke total, mahal apa murah? Mahal. Saya kemarin bikin parcel buat gurunya Sima dan buat teman-teman saya beberapa. Anggur satu box kecil tanpa biji, manis banget. Itu harganya 84.000 edan, saya bilang kecil. Warna hitam, wow nggak sampai sekilo Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia punya nilai. Dia ditanamnya di tanah yang subur. Kalau tanah kita, tanah hati kita gembur, tanah hati kita subur, maka muncul kehidupan yang indah, yang mahal, yang mulia, yang berharga. Ada satu contoh sebelum masuk ketiga. Contohnya adalah ada seorang raja itu cari bendahara. Nah, bendahara di situ itu semuanya kacau, nggak ada yang jujur. Lalu dia woro-woro ke seluruh kampung di mana-mana. Akhirnya ketemulah seorang bendahara tua. Tapi brilian, dia pintar sekali, lalu diambil. Bertahun-tahun kerja di situ, tidak ada apapun. Semuanya lancar, semuanya bagus. Suatu hari si bendahara ini ketahuan sama panglimanya. Dia membawa bungkusan dari kain, zaman dulu kan bungkus nggak pakai tas ya. Ingat kain segi 4 lalu diikat-ikat ya zaman dulu. Lalu dia bawa bungkusan, dia lari. Waktu dia lari ketahuan sama tentara, kamu korupsi, kamu ngapain? Lalu tidak tanya, tidak apa, diseret ke lapangan, lalu diarak di situ. Raja datang, raja mengulurkan tongkatnya. Hari ini juga kamu akan dipancung, dihukum mati. Karena kamu sudah berdosa. Saya pikir kamu bendahara yang jujur, yang baik, ternyata tidak. Lalu waktu raja itu, orang ini nggak ngomong apa-apa, dia nunduk saja. Memang dia baik sekali. Lalu raja bilang, buka itu bukti kejahatanmu. Waktu dibuka apa yang terjadi? Dibuka pelan-pelan, dikiranya emas, duit, dolar dan lain sebagainya. Ternyata waktu dibuka adalah baju rombeng. Baju rombeng. Rajanya kaget, panglimanya lebih kaget, rakyatnya yang nonton kaget, ribuan orang nonton. Tadinya mau dipancung, lalu dipanggil sama raja, ditanya, kenapa isi buntelan ini, bungkusan ini baju rombeng? Lalu si orang ini, bendahara ini bercerita, saya sudah jadi bendahara hebat, seringkali saya ingin berbuat dosa, ngambillah sedikit uang, inilah itulah. Waktu saya ingin berbuat dosa, saya pergi ke kamar, ganti, lalu saya pakai bajuku yang lama. Saya di situ berpikir, siapa saya dulu? Dulu saya rombeng, dulu saya orang kampung, dulu saya nggak berguna, dulu saya bukan siapa-siapa, inilah saya dulu. Tapi sekarang saya jadi bendahara hebat, sekarang saya jadi orang yang luar biasa. Dan saya ingat itu, waktu hati kita mulai jahat, ingat siapa diri kita. Lalu si bendahara ini nggak jadi dipancung, yang dipancung adalah panglima yang memfitnah dia. Bapak Ibu, mari isi di sini. Waktu kita mungkin ingin jahat sama orang, ingat kamu udah ditebus loh sama Yesus.
Kamu udah dibaharui loh sama Yesus. Berubah. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, tidak lama ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah punyailah hati yang besar. Hati yang besar. Yang pertama hati sebagai pusat perbendaharaan. Yang kedua hati sebagai pusat perubahan. Yang ketiga hati jaga sebagai hati, memiliki hati yang besar sebagai hati seorang bangsawan. Contohnya siapa dalam Alkitab yang memiliki hati yang besar? Yusuf. Yusuf itu di penjara tetap di hatinya bangsawan. Yusuf di rumah Potifar tetap dia punya hati bangsawan. Yusuf istilahnya dijual sama orang pembeli budak, tetap dia punya hati bangsawan. Suatu saat dia menerima berkatnya, yaitu dia ditinggikan dan dimuliakan. Pesan yang ketiga, gak usah lama yang ketiga. Milikilah hati yang besar seperti Yusuf. Nanti kita dipermuliakan, diagungkan bukan sama manusia saja, sama Tuhan. Kita ini contoh hidup yang luar biasa. Aduh itu loh, aku kalau lihat, siapa ya, saya mau kasih contoh nih. Desi aja deh, Desi. Aku kalau lihat Desi ya, Desi jangan keras kepala ya. Kalau lihat Desi, aduh orangnya baik. Tutur katanya manis, semoga ya, amin Desi. Kalau Maria sih saya tahu sudah baik. Ya, tutur katanya manis, orangnya lembut. Kenapa? Karena tadi dikatakan dari hati yang lembut muncul perkataan tadi yang terakhir itu ya, Yeskiel yang ayat 27. Dari dasar hati yang lembut, yang manis, yang baik muncul perkataan yang manis, yang baik. Oh, bukan. Lukas 6 ayat 45. Baca terakhir ya sebelum kita berdoa. Coba terakhir. Ya, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharannya, hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena apa? Yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Setiap perkataan kita di depan orang, di depan suami, di depan tetangga, di depan keluarga, di depan rekan-rekan, yang keluar dari mulut itu munculnya dari hati. Kalau hatinya busuk, hatinya nggak baik, munculnya juga nggak baik. Jadi yang pertama bukan kita ngurusin mulut, tapi urusi hati. Kalau hati beres, mulut oke, luar biasa. Amin.